Oke, hai semuanya, balik lagi dengan gua Aran dan balik lagi di channel gua. Udah lama banget ya, gua nggak bikin konten, nggak nge-record lagi ya, udah lama banget. Dan sekali ini gua mau bikin konten lagi, baca komik horor yang serinya seri Kemala. Gua udah lama banget ini. Terakhir gua buat itu kalau nggak salah ya, baca komik horor Kemala itu hampir setahun lebih mungkin, kurang lah, hampir setahun kurang lah ya. Gue nggak bacain lagi komik horor. Waktu itu kan kita udah baca tuh dua part ya. Part satu itu kan episode satu sama episode 2. Terus part 2 itu episode 3 sama episode 4. Jadi episode satu itu nyeritain tentang Kemala itu siapa dan dia lagi berada di mana. Terus yang episode 2 itu tentang nyeritain temennya yang cowok, gua nggak tahu, lupa siapa namanya. Yang ketiga itu tentang guru hantu muka rata. Yang keempat itu kalau nggak salah nyeritain tentang juri apa ya, hantu anak kecil yang ya arwahnya tuh gentayangan karena ibunya tuh ngaborsi gitu ya, ngaborsi kalau nggak salah, gue lupa. Jadi kali ini kita langsung aja lanjut ke episode kelima yang judulnya Tiga Anak Buangan. Oke, let's go. Hari itu selewat senja di gulung malam, indera pendengaranku menangkap sesuatu. Sayup-sayup terbawa angin, terdengar tawa riang anak-anak bermain. Oh, ada anak kecil ya lagi main ya. Tawa yang tak sewajarnya dari nada penuh dengan keriangan itu menyusup rasa kesepian dan kegelisahan. Oke. Ceria yang dipaksakan, kesepian yang disembunyikan, Kemala. Oke, kita masuk nih. Yang judulnya apa tadi? Tiga Anak Buangan. Oke. Bab 5, berarti episode 5 ya. Dalam buku milik Pak Guru tercatatlah kisah pilu mereka. Catatan tentang tiga hantu anak-anak yang dibuang dari rumah tempat mereka besar. Oke. Nah ini nih siapa, gue lupa namanya. Benar, mereka adalah kakak beradik. Dan yang paling memilukan adalah mereka dibunuh oleh orang tua mereka sendiri. Anjir. Ya Allah, kasihan kali lah. Horor kali, Wak. Mukanya ini matinya pada kemana? Kematian mereka bertiga sempat menggemparkan berita kriminal nasional. Oh, kompos ibu kandung dalangi pembunuhan tiga anak kan ya. Pasalnya ibu kandung mereka yang notaben seorang wanita berpendidikan tinggi tega menghabisi nyawa tiga anak kandungnya dengan meminumkan racun serangga. Anjir. Gelo. Kasus itu menyisakan tanda tanya besar. Dengan bekal rasa penasaran dan amarah, aku pergi menemui sang pelaku utama. Ibunya. Oh ini nih. Anjir, itu bau apa itu? Bau pocong? Namun betapa terkejutnya saat aku menemukan apa yang kucari. Ibu ketiga anak itu tengah menghabiskan sisa hidupnya di rumah sakit kejiwaan. Oh, kewarasannya sirna bersamaan dengan saat pembantaian darah dagingnya sendiri. Itu seneng mana nanaonan tuh maihan anak-anak mana sorangan. Menu tau lah, kita coba dulu ya, kita coba baca dulu sampai terakhir. Intuisiku berkata lain. Oke. Pasti ada yang tidak beres. Bagaimana mungkin seorang wanita dengan latar belakang senormal itu bisa menjelma menjadi sosok iblis? Ya, betul. Catatan dalam buku Pak Guru mengungkap rahasia yang tersembunyi di belakangnya. Ya, tengah tete naon lah. Kenyataan yang sungguh mengguncangkan Kenyataan yang sungguh mengguncang jiwa. Oh, setelah menjadi ibu, wanita itu tak diperkenankan oleh suaminya untuk bekerja. Bahkan sekedar diberi ruang untuk mengaktualisasikan diri pun tidak. Oke, ngerti. Di saat yang sama, ia terus-menerus dituntut untuk menjadi ibu dan istri yang sempurna. Iya. Selama 9 tahun, ia terus-menerus hidup di bawah naungan tuntutan itu. Wanita itu telah berjuang membunuh ego dan karsanya sebagai manusia normal. Iyalah. Maksudnya yang namanya manusia kalau dituntut terlalu keras kan ya dia pasti puff gitu loh, pasti ya keluarlah segala macamnya. Di puncak keterpurukan itu ia jatuh dalam palung depresi. Ya.
Jadi manusia itu semakin ditekan, kalau misalnya ditekannya bener-bener push banget, ya dia akan depresi lah ya. Namun alih-alih mendapatkan perhatian yang layak, ia justru memperoleh kekasaran. Kesulitannya dalam mengungkapkan isi hatinya ditangkap sebagai kegagalannya dalam menjalankan peran sebagai ibu. Oke. Peristiwa itu dipertontonkan pada 3 anaknya untuk dijadikan contoh oleh suaminya. Wah, suaminya goblok emang ini mah. Wanita itu didoktrin telah menjadi wanita yang gagal. Oke. Dan doktrin itu lantas menjadi virus di hatinya. Karena takut membesarkan darah dagingnya dengan kondisi jiwa itu, ia pun mengambil jalan sesat. Meracuni 3 anaknya dengan racun serangga sebagai minuman pengantar tidur mereka. Si anjing. Dan yang paling memicu amarahku adalah di saat wanita itu menghabiskan sisa hidupnya dalam ruang ketidakwarasan, sang suami masih hidup bebas berkeliaran tanpa mendapatkan hukuman yang selayaknya ditanggung. Oke. Tanpa ada sedikit pun penyesalan dan rasa bersalah, ia melanjutkan hidupnya dengan memasang tawa genit menggoda wanita lain. Wah, ini memang suami brengsek, cowok-cowok tipe brengsek yang kayak gini nih. Ia tak pernah tahu penderitaan arwah 3 anaknya di alam seberang, ataupun peduli pada mantan istrinya yang sudah tak waras lagi. Malam itu aku menghukumnya. Oh, jadi kayaknya Kemala ini dia punya misi untuk memberantas apa ya, kayak dia kan nemuin arwah tuh. Nah, si arwah-arwah itu mati penasaran dan akhirnya dia untuk menyempurnakan arwah-arwah yang gentayangan kayaknya gitu ya, kayaknya ya. 3 hantu anak itu sengaja kubawa ke tengah likuan jalan perbukitan ini untuk menemui ayahnya. Oke. Akan kubuat kerinduan mereka yang dalam akan kubuat kerinduan mereka yang dalam terbayarkan. Oke, sorry ya kalau bisa ngomong agak belibet. Dan di sisi lain, aku ingin lelaki biadab itu melihat hasil kejahatan sikapnya pada 3 anaknya saat ini. Hanya udah dulu ya sayang, aku nyetir dulu. Ih, kok gitu, kamu udah gak sayang aku lagi ya, si Anya. Sayang dong, nih muah, dasar duda gombal. Yaudah, kamu yang nutup. Hah, maksudnya? Oh, lagi teleponan, lagi video callan ya teh. Gak mau, kamu aja yang nutup. Dasar om jelek cuy. Om jelek tapi kamu tetap sayang kan, hahaha. Bisa nemu anak ayah sini. Dar anjir, loncat ke jurangnya. Modar tuh anjing. Anjay. Mampus kon. Mampus. Manusia mungkin akan mengatakan ini kejam atau kepuasan membalas dendam. Iya sih. Tapi buatku, anjir, ini keadilan. Sebelum menjemput ajalnya, lelaki itu telah lebih dulu melihat hasil kekejamannya sendiri. Kini 3 arwah anak-anak tak berdosa itu telah mendapatkan gambaran kenyataan akan apa yang telah diperbuat oleh ayahnya selama ini. Bahwa ibu mereka tidak bersalah. Bahwa mereka bertiga adalah korban paling menyedihkan dari sebuah kedangkalan ego seorang suami yang belum siap menghargai peran pasangannya. Betul. Siapapun yang berani membuang arwah anak-anak tak berdosa, dia akan berhadapan langsung denganku. Anjir, keren sih Kemala sih, gokil. Nangis maknya, kasihan nih. Dear Diary. Dunia terkadang buta. Sudah berapa banyak korban yang jatuh oleh kegagalan manusia dalam melihat gambaran besar sebuah peristiwa. Banyak sekali. Yang seharusnya korban justru disalahkan, yang sejatinya penjahat justru dibiarkan berkeliaran. Dan seringkali sesuatu mulai dianggap serius ketika sudah jatuh korban jiwa. Betul. Namun ketika itu terjadi semua sudah terlambat. Iya, betul. Aku tak akan membiarkannya. Aku tak bisa tinggal diam melihat nyawa-nyawa tak berdosa jatuh oleh tangan jahat manusia yang masih seenaknya menikmati hidup tanpa penyesalan. Anjir, gokil sih. Oke, beres ya. Jadi intinya si 3 anak itu kan apa ya, dia tuh jadi gini, intinya tuh
si istri ini tuh dia dituntut nih sama suaminya, tuh dituntut menjadi istri yang baik, ibu yang, ya intinya istri dan ibu yang perfect lah bagi di mata suaminya. Nah, tapi ketika ternyata ekspektasi seorang suaminya itu tidak sesuai dengan realita, akhirnya dia melampiaskan ke istrinya bahwa kamu istri yang gak becus segala macam lah. Nah, dan itu dipertontonkan ke tiga anaknya, bahwa sebagai contoh bahwa nih contoh bahwa emak kamu tuh nggak bener gitu loh. Nah, akhirnya karena si emaknya depresi, stres, akhirnya ya udahlah, gue ngambil jalan sisi lain aja biar gue nggak terus disalahkan. Akhirnya si ibu ini dia ngasih obat tidur ke anaknya, yang dimana obat tidur itu adalah obat serangga, jadi kayak baygon atau apapun lah. Akhirnya anaknya meninggal gitu, dan ibunya akhirnya depresi, stres, akhirnya masuk rumah sakit. Dan suaminya ya tanpa berdosa, ya dia kayak hahaha masih ketemu sama cewek-cewek lain, kayak gitu gitulah intinya. Tapi keren sih Kemala, bener, karena gue sering baca-baca komen kalian tuh kayak, bang lanjutin baca komik horor Kemala karena ini seru ceritanya gitu. Dan akhirnya gue kayak ya udahlah, gue buat lagi karena gue juga penasaran kan, katanya seru, dan ya seru sih. Dan sekarang komik Kemala itu kalau nggak salah gue lihat itu udah sampai di episode 40-an atau 60-an ya, gue lupa gitu. Oke, jadi untuk baca komik horor Kemala cukup sampai sini aja dulu untuk episode 5 ya, berarti episode 5 di part 3 berarti ya. Gue bakal coba untuk konsisten untuk baca komik horor Kemalanya, karena ini juga udah udah lumayan seru lah ya untuk ceritanya. Dan untuk satu chapter itu berarti satu episode aja, nggak harus 2 lah, karena biar kontennya banyak gitu kan. Oke, kalau gitu sekian aja, thank you yang udah nonton, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terus sekian, sampai jumpa, bye.